Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jam 4 ya, mari kita mulai. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmatnya kita dapat diberi kesempatan untuk hadir mengikuti acara hari ini berbahagia. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan junjungan Nabi kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Perkenalkan, saya Fadil Jamaluddin, mahasiswa Ekonomi Syariah IPB, selaku MC pada hari ini akan membantu jalannya kajian. Alhamdulillah, kita telah memasuki hari ke-12 Ramadan. Semoga semangat untuk beribadah terus meningkat dan kita senantiasa istiqomah untuk mengerjakan amalan-amalan di bulan Ramadan. Selamat datang saya ucapkan kepada yang terhormat dosen Departemen Ilmu Ekonomi Syariah IPB serta sekaligus founder Hutan Wakaf Bogor, yaitu Bapak Khalifah Muhammad Ali MSD. Selamat datang Pak Khalifah. Serta tak lupa saya juga ucapkan selamat datang kepada seluruh hadirin kajian seputar ekonomi Islam yang ketiga yang diselenggarakan pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 24 April 2021 secara daring. Tema kajian pada kesempatan kali ini adalah tentang hutan wakaf, yaitu bagaimana peran wakaf dalam pelestarian hutan dan pencapaian SDGs atau Sustainable Development Goals atau yang lebih dikenal dengan pembangunan berkelanjutan. Adapun hal-hal yang insya Allah akan dikaji adalah mengenai skema hutan wakaf, gambaran peran hutan wakaf dalam pelestarian hutan, dan bagaimana nantinya hutan wakaf dapat membantu pencapaian pembangunan berkelanjutan. Untuk memulai kajian, mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, untuk mengawali kajian, mari kita dengarkan bacaan tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Yusuf Imanuddin. Kepada Saudara Yusuf, kami persilakan. Baik, terima kasih banyak kepada MC Fadil Jamaluddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semua. Insya Allah pada sore kali ini akan dibacakan surah Al-A'raf ayat 56 sampai 58. Mohon untuk disimak dengan baik-baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون, yang artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kebaikannya kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira, mendahului kedatangan rahmatnya.
Sehingga apabila angin membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus. Lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Kemudian kami tumbuhkan dengan hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan izin Tuhan. Dan tanah yang buruk, tanaman-tanamannya yang tumbuh merana. Demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Sekian dari pembacaan tilawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khairan. Semoga tilawatil Quran yang tadi membaca. Selanjutnya kita ke acara inti, yaitu penyampaian materi oleh Pak Khalifah. Bagi hadirin hadirat yang ingin bertanya, silakan. Bagi hadirin hadirat yang ingin bertanya, silakan untuk mengetik di kolom chat. Langsung saja kepada Pak Khalifah, dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya kita masih bisa menunaikan berbagai macam amal soleh. Ya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya kita diberi kesempatan ya untuk menunaikan berbagai macam amal-amal soleh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, ya, dan sekaligus thalabul ilmi, ya, atau menuntut ilmu, yang merupakan dua-duanya adalah kewajiban bagi seorang Muslim. Ya, alhamdulillah. Semoga pahala, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mencatatnya sebagai pahala yang menjadi timbangan kebaikan bagi kita di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya izin saya memperkenalkan diri, tadi belum diperkenalkan ya. Nama saya Khalifah Muhammad Ali. Saya merupakan dosen di PB di Departemen Ilmu Ekonomi Syariah, dan saya juga merupakan salah satu pendiri dari Yayasan Hutan Wakaf Bogor, ya. Dan saya juga merupakan anggota di Lembaga Pemulihan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam atau LPLH SDA Majelis Ulama Indonesia, yang memang cukup concern di bidang di bidang lingkungan hidup ini. Hadirin rahimakumullah. Iya. Sebelumnya host ada lagi selain saya nih, ada beberapa yang masuk. Jadi saya ngeklik admit nih. Iya, sudah di admit kok, Pak. Oh iya, oke.
Jadi saya nggak usah ngeklik lagi ya. Ya, aman, Oke, aman. oke, sip. Baik, itu perkenalannya. Ya, salam silaturahim. Mudah-mudahan ada kebaikan dari silaturahim ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah mengundang saya untuk bisa menyampaikan topik tentang hutan wakaf ini. Nah, topik tentang hutan wakaf yang diberikan kepada saya itu adalah kaitan dengan SDGs ya. Jadi bagaimana hutan wakaf itu bisa mendorong atau membantu tercapainya SDGs begitu. Nah, kebetulan ya ketika melihat judul ini, kebetulan saya sudah pernah menulis satu artikel ilmiah ya dan sudah publish juga gitu di satu jurnal internasional ya, jurnal nasional tapi dia sudah bertaraf internasional dan bahkan sampai terindeks di Web of Science ya, WOS. Alhamdulillah. Jadi topiknya itu sangat terkait sekali. Oleh sebab itu pemaparan yang akan saya sampaikan ini akan saya sesuaikan sesuai dengan runtutan paper atau runtutan artikel yang saya sudah tulis dan sudah publish tersebut ya. Jadi nuansa ilmiahnya mungkin akan sangat kental ya. Oke. Pertama sebagai pendahuluan, kalau kaitan hutan dengan SDGs itu sangat terkait sekali ya, kaitan dengan pencapaian SDGs ya. Seperti misalkan hutan untuk climate change ya, itu udah pasti. Justru salah satu sebab kita mengalami pemanasan global dari satu waktu ke waktu yang lain adalah kaitan dengan climate change ini. Ya, di mana karbon ini terlepas dari alam, kemudian mengakibatkan pemanasan global. Oleh sebab itu menjaga hutan ya sama dengan mengurangi emisi ya, emisi karbon dan menekan pemanasan global yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Ya. Jadi hutan sangat erat kaitannya dengan pemanasan global ini. Kemudian kaitan dengan kemiskinan ya, hutan juga berperan dalam menyediakan hasil hutan. Ya. Hasil hutan itu ada hasil hutan kayu, ada hasil hutan non kayu, dan hasil hutan non kayu itu lebih bernilai ketimbang hasil hutan kayu ya, karena di situ nanti ada buah-buahan ya, ada air, kemudian ada bambu misalnya ya, kemudian ada rotan, belum lagi madu misalnya ya, banyak sekali. Belum lagi manfaat sosial misalnya, itu juga sangat penting ya. Yang itu bisa menjadi sumber penghasilan. Misalkan tadi untuk sosial bisa dikelola sebagai hutannya bisa dikelola sebagai ekowisata. Kemudian tadi kaitan dengan obat-obatan, di situ juga ada manfaat kesehatan ya bagi manusia ya. Di situ kita nanti bisa menemukan manfaat kesehatan dari segi obatnya, termasuk juga dari sisi kualitas udaranya gitu ya. Di mana hutan itu bisa menekan pencemaran udara begitu. Kemudian belum lagi biodiversity ya, kemudian juga untuk penyediaan pangan ya, penyediaan air, udara segar dan lain sebagainya. Ini jadi kalau kita lihat dari gambar ini yang ditulis oleh Seymour dan Bush ya 2017 ini menunjukkan bahwa hutan ini sangat terkait dengan SDGs ya. Setidaknya yang digambarkan di sini misalkan SDGs nomor 1, 13, 3, 15, 2 dan 6 ya dari 17 SDGs yang ada gitu. Nah, sebaliknya apabila hutan rusak ya, misalkan hutan rusak, maka yang terjadi adalah kita bisa lihat nih, ini akan mengganggu SDGs ya. Jadi pelestarian hutan itu bisa meningkatkan SDGs, meningkatkan pencapaian dari tujuan-tujuan dalam SDGs, dan sebaliknya ya kerusakan hutan itu bisa mengganggu ya tercapainya tujuan-tujuan SDGs gitu. Contoh misalnya ketika hutan rusak maka kesehatan bisa terganggu
Ya, misalkan dalam di gambar di sini dilihat ya, ada kebakaran hutan, di sini bisa mengganggu apa namanya pernafasan ya, sistem pernafasan kita ya. Beberapa waktu yang lalu terjadi apa namanya kebakaran hutan yang cukup besar di Sumatera dan di Kalimantan misalnya, itu kemudian bisa mengakibatkan terganggunya kesehatan warga ya. Bahkan sekolah-sekolah sampai diliburkan begitu. Waktu itu kebakaran hutan yang hebat terakhir itu waktu itu posisi saya lagi di Malaysia ya. Tidak hanya di Indonesia ya, beberapa daerah di Malaysia termasuk di Brunei dan Singapura itu diliburkan ya, sampai seperti itu karena apa namanya jerbu, kalau orang Melayu bilang jerbunya itu bisa membahayakan kesehatan ya. Kemudian juga apa namanya bisa menyebabkan kemiskinan ya. Kemiskinan misalnya contohnya adalah ketika hutan terganggu, di sini suplai air ya akan juga menjadi terganggu, padahal suplai air ini menjadi satu hal yang sangat penting untuk pertanian misalnya ya, untuk pertanian, untuk kebutuhan sehari-hari juga ya, sehingga orang harus beli misalnya, sehingga ketika dia beli dia menguras income-nya sehingga juga menyebabkan peningkatan kemiskinan. Untuk kelaparan juga begitu ya, saya kira ini banyak sekali ya. Dan juga yang menarik di sini ada misalkan infrastruktur ya. Jadi kerusakan hutan itu bisa menyebabkan kerusakan infrastruktur ya, misalkan jembatan ya. Belum lama terjadi banjir bandang di dekat hutan wakaf yang kami kelola, yang di situ juga menyebabkan rusaknya satu jembatan ya, jembatan untuk penyeberangan dari satu desa ke desa yang lain gitu. Belum lagi kalau misalkan yang rusak adalah bendungan ya, dan apa namanya tanah longsor yang bisa menyebabkan kerusakan jalan dan rumah-rumah ataupun pemukiman ya. Dan ini juga bisa berakibat kepada apa namanya terganggunya kehidupan di bawah air ya, baik di sungai ataupun di laut begitu. Jadi seperti itu. Jadi hutan itu sangat apa namanya penting untuk kita jaga ya, kita lestarikan agar kita bisa mencapai ya tujuan-tujuan SDGs ya. Atau juga kalau dalam ekonomi syariah disebut juga sebagai maqasid syariah ya, maqasid syariah. Kalau SDGs kan ada 17 ya. Sedangkan kalau maqasid syariah itu ada 5 yang menjaga agama, yang menjaga apa namanya akal, kemudian menjaga apa namanya keturunan, harta, dan lain sebagainya ya, seperti itu. Sama ya, rusaknya hutan juga bisa mengganggu tercapainya maqasid syariah gitu. Misalnya ketika hutan rusak ya, maka di situ apa namanya bisa menyebabkan terganggunya harta ya, misalkan dengan hutan rusak maka apa namanya penghasilan menjadi terganggu, income menjadi terganggu ya, bahkan hidup menjadi susah ya karena sulit air misalnya atau panas yang berkepanjangan ya, seperti itu. Baik, nah ini belum ada kaitannya dengan hutan wakaf, ini baru kaitan dengan hutan doang istilahnya ya. Saya bilang di sini baru tentang hutan doang. Jadi bukan hutan wakaf juga bisa mencapai seperti ini. Terus gimana dengan hutan wakaf kan gitu ya pertanyaannya. Jadi semua hutan pun bisa seperti ini ya, mencapai tujuan SDGs. Terus ketika ada hutan wakaf pengaruhnya apa gitu. Nah ternyata ini saya nggak usah jelasin lagi atau saya jelasin sedikit lah ya sebelum ke hutan wakafnya, kaitan dengan data kerusakan hutan ya yang terus terjadi ya, walaupun belakangan ini trennya menurun tapi tetap masih cukup tinggi ya. Data terakhir yang kami himpun, Indonesia ini merupakan pemilik hutan tropis terbesar ketiga di dunia ya setelah Brazil dan Kongo ya, tetapi deforestasinya cukup tinggi ya, mencapai 1 juta hektar setiap tahunnya. Walaupun dalam sumber lain sekitar 0,5 juta hektar setiap tahunnya begitu. Tapi angka ini tetap saja merupakan angka yang sangat besar ya. 1 hektar saja itu sekitar 1 lapangan bola ya. Ya, 1 lapangan bola itu nggak sampai 1 hektar, tapi kita anggap dengan sekitarnya ya, lapangan bola dengan sekitarnya itu sekitar 1 hektar.
Kalau misalkan 1,5 juta hektar, berarti 500.000 lapangan bola ya, bisa dibayangkan, luar biasa ya, cepat ya deforestasi yang terjadi di Indonesia seperti itu. Dan apa namanya, Indonesia ini sudah melakukan, khususnya di KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup dan apa namanya, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sudah melakukan berbagai macam pencegahan ya atau penanganan kaitan dengan deforestasi ini. Tetapi memang budgetnya terbatas ya. Budgetnya itu sekitar $4 setiap hektar per tahun ya. Ini kecil ya, jauh dibandingkan dengan Malaysia yang lebih ya, sekitar belasan dolar setiap hektar setiap tahunnya gitu. Nah, atas dasar ini kira-kira di mana peran wakaf ya, atau peran hutan wakaf ya. Nah, peran hutan wakaf ini saya langsung skip aja ya. Beberapa hal yang sangat ilmiah formatnya. Di sini aja nih. Nah, jadi wakaf ini sebelum kita masuk ke hutan wakaf, wakafnya sendiri ya, itu bisa berperan dalam kegiatan pelestarian lingkungan ya. Wakaf sejauh ini sudah dilakukan oleh berbagai macam lembaga sosial, seperti di sini ada Dompet Duafa, ada Muhammadiyah ya. Itu melakukan kegiatan-kegiatan wakaf ya yang berorientasi pada pelestarian lingkungan, seperti misalkan Dompet Duafa yang apa namanya menyelenggarakan kegiatan gerakan 1 juta pohon ya. Begitu juga dengan Muhammadiyah ya. Alhamdulillah. Tetapi lembaga-lembaga ini belum ada yang fokus ke hutan wakaf ya. Adapun hutan wakaf sendiri sudah berkembang oleh lembaga-lembaga yang kelihatannya masih kecil ya. Termasuk lembaga yang sedang kami rintis begitu di hutan wakaf Bogor ya. Hutan wakaf sejauh ini sudah ada di beberapa tempat ya, yang saya identifikasi itu sudah ada sekitar 5 lokasi hutan wakaf di Indonesia ini. Yang pertama ada di Aceh, kemudian ada di Bandung, kemudian ada di Bogor, begitu juga ada di Wonosobo ya, dan di Surabaya ya. Dan kebetulan penggiat-penggiat hutan wakaf ini sudah berkumpul di satu grup WA ya. Jadi kita apa namanya saling sharing dan juga saling berbagi informasi di dalam grup itu. Walaupun ada beberapa apa namanya pengelola hutan wakaf yang belum kami bisa dapatkan kontaknya, seperti hutan wakaf Bandung nih. Jadi kami belum dapat apa namanya kontaknya, sehingga kita belum bisa silaturahmi dan bisa saling sharing gitu. Nah, oke, saya ingin menjelaskan satu program atau menjelaskan agak lebih dalam di hutan wakaf yang kami kelola di hutan wakaf Bogor ya. Jadi wakaf ini tadi kita melihat, jadi gini, hutan itu bermanfaat buat pencapaian SDGs ya. Kita udah sepakat tadi ya, atau kita sudah sampaikan tadi bahwa hutan wakaf atau hutan itu bisa memberikan manfaat bagi tercapainya SDGs ya. Terus hutan wakaf apa pengaruhnya dengan hutan wakaf ya? Nah, hutan wakaf ini memberikan jaminan kelestarian ya gitu. Jadi kalau hutan biasa itu boleh jadi akan dikonversi satu waktu. Gitu. Adapun hutan wakaf ini kelebihannya adalah dia tidak bisa di apa namanya di sini nih. Nah, dia tidak bisa di apa namanya dibatalkan. Ya, kalau ada orang yang berwakaf, maka dia tidak bisa membatalkan wakafnya. Ini sudah diundang-undangkan dalam Undang-Undang Wakaf tahun 2004 ya, nomor 41 gitu. Kemudian tidak bisa dijual, tidak bisa juga diwariskan gitu. Ya. Nah, ini yang menarik dari apa namanya hutan wakaf ini. Kalau hutan negara atau hutan di bawah penguasaan negara itu boleh jadi satu waktu akan apa namanya dikonversi menjadi perkebunan, yang sudah banyak terjadi kan seperti itu. Ya, banyak hutan dijadikan perkebunan sawit misalnya, atau dijadikan pertambangan yang batu bara misalnya. Jadi hutan itu tergerus terus gitu. Tetapi ketika dia sudah diwakafkan, maka hutan wakaf ini akan menjadi lebih kuat statusnya. Selain dia dilindungi oleh undang-undang atau hukum negara, tapi juga dia dilindungi oleh hukum agama, ya, hukum fikih. Ya, jadi dosanya tuh dunia akhirat kira-kira gitu. Ya, jadi orang yang mengubah peruntukan hutan wakaf, misalkan dia sudah menjadi hutan, kemudian hutan wakaf kemudian dikonversi menjadi pemukiman, maka dia tidak hanya melanggar hukum
dunia, tapi juga melanggar hukum akhirat, ya, sehingga dia terancam oleh hukum sanksi ya dari negara, termasuk juga hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan demikian hutan wakaf ini dilindungi oleh hukum negara dan hukum agama sehingga statusnya menjadi sangat kuat gitu. Sangat kuat ya. Saya yakin ya ketika hutan wakaf sudah diwakafkan, apalagi sudah dikeluarkan atau sudah terbit sertifikat wakafnya atau akta ikrar wakafnya, maka dengan demikian insya Allah sampai kiamat pun itu akan menjadi hutan wakaf. Apakah ada kemungkinan, misalkan ada yang bertanya ya, apakah memungkinkan bagi hutan wakaf untuk dikonversi? Kalau dibilang kemungkinan ada ya, istilahnya rislah ya, dalam undang-undang juga diatur. Akan tapi itu bukan dikonversi begitu saja, tetapi harus digantikan. Jadi sebetulnya hutan wakafnya itu tidak tidak hilang, tetapi berpindah ke tempat yang lain. Itu pun untuk rislah itu syaratnya sangat ketat ya, dan harus sangat penting. Misalkan ya negara ingin membangun jalan misalnya ya. Nah ini dalam hal ada kepentingan atau maslahat yang lebih besar, maka hutan wakaf bisa ya ditukar ya di tempat yang lain dengan nilai yang setara. Gitu. Misalkan di konversi 100 hektar, maka harus diganti juga di tempat yang lain seluas 100 hektar. Seperti itu. Nah, kaitan dengan hutan wakaf ini, saya belum mendefinisikan ya hutan wakaf itu. Hutan wakaf itu apa sih kalau ada yang nanya? Hutan wakaf itu sebetulnya adalah hutan yang tanah wakaf yang dikelola di atasnya hutan gitu. Jadi hutan ini kan atau wakaf ini kan biasanya dipahami sebagai 3M ya. M pertama itu adalah masjid atau musola, M kedua adalah madrasah, M ketiga adalah makam ya. Jadi biasanya orang kalau wakaf tuh identik ke situ aja, ketiga M itu ya. Padahal wakaf itu bisa juga diarahkan ke program-program yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan ya, termasuk ke dalam hutan. Dan hutan wakaf ini bukan satu hal yang baru ya, bukan satu hal yang baru ya. Dalam satu disertasi di Turki di Sabancı University disebutkan bahwa hutan wakaf sudah ada sejak zaman Khilafah Utsmaniyah atau Ottoman Empire ya. Tahun 1910 ya, di dalam disertasi tersebut disebutkan di Turki itu sudah ada sekitar 107.000 hektar hutan wakaf ya. Seperti itu. Jadi hutan wakaf ini bukan hal yang baru. Dan jauh sebelumnya, zaman Rasulullah SAW, wakaf kebun yang mirip dengan wakaf hutan sebenarnya juga sudah eksis. Ya. Seperti wakaf kebunnya Umar bin Khattab dan wakaf kebunnya Utsman bin Affan dan wakaf kebunnya Abu Talhah. Ya. Dan dua wakaf kebun ini yang dilakukan oleh para sahabat yang mulia ini merupakan salah satu wakaf yang pertama di zaman Rasulullah SAW. Gitu. Bahkan ya wakaf pertama di dalam Islam di zaman Rasulullah SAW itu adalah wakaf kebun ya, bukan wakaf makam seperti itu ya. Jadi perlu kita revitalisasi lagi nih. Wakaf ini bukan hanya 3M tadi, tapi juga dalam bidang-bidang yang lain ya. Yang penting tidak melanggar syariat Islam dan juga berkaitan dengan kesejahteraan umum ya. Dalam undang-undang pasal 22 ya, undang-undang wakaf pasal 22 juga diatur ya. Wakaf itu bisa dikembangkan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam dan juga kesejahteraan umum atau kemaslahatan umum. Jadi selama memenuhi dua hal ini, maka negara juga memperkenankan pengembang hutan wakaf itu atau pengembang wakaf untuk melakukan inovasi-inovasi termasuk dalam membangun hutan wakaf ini. Nah, dalam hutan wakaf yang kami kelola di Bogor ya, itu kita mengembangkan sekitar 5 program. Yang pertama adalah 5 program itu, dari 5 program itu yaitu adalah program ekologi. Ya, ekologi ini adalah program unggulan kita atau program utama kita di hutan wakaf. Jadi gimana maksudnya program ekologi? Maksudnya adalah kita membeli lahan ya. Di sini salah satu bentuknya adalah kita survei lahan ya, kemudian kita
jadikan kita beli lahan itu, gitu. Jadi kita lihat lahan-lahan yang dijual oleh masyarakat. Jadi lahannya bukan lahan negara ya, tapi lahan punya warga atau punya masyarakat, ya, atau kalau di tempat kami disebutnya HMA, hak milik adat, ya. Kemudian kita beli uang itu dengan uang wakaf. Tanah itu dengan uang wakaf, ya. Jadi uang wakaf yang kami kumpulkan, kita belikan tanah, kemudian kita urus legalitasnya, ya, menjadi tanah wakaf, ya, supaya resmi dan dikonversi dari lahan milik pribadi menjadi lahan milik Allah Subhanahu Wa Taala, ya, jadi lahan wakaf. Dan mengurusnya itu di KUA, ya, Kantor Urusan Agama. Ini foto sebelah kanan saya dan tim, dan juga bersama dengan kepala dan pengurus KUA, ya, sedang melakukan legalisasi aset wakaf ini. Tanah ini, ya, kita kita urus akta ikrar wakafnya atau AIW, ya, akta ikrar wakaf. Jadi AIW ini ketika sudah keluar, maka resmi tanah ini menjadi wakaf dan selamanya tidak boleh dijadikan menjadi milik pribadi. Tidak boleh lagi kemudian diwariskan, tidak boleh dijual, tidak boleh dipindah tangankan dalam bentuk apapun, seperti itu. Nah, jadi di KUA urusnya. Jadi KUA ini bukan hanya tempat untuk mengurus pernikahan, ya, atau perceraian atau menikah lagi, ya, tapi juga tempat mengurus akta ikrar wakaf, ya, seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Mumpung saya mau istirahat dulu nih. Saya sebelum ini mengisi webinar juga, jadi lumayan ini. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan dulu ya. Jadi ini program kita yang pertama, yaitu program ekologi, ya. Setelah kita beli, kemudian kita urus legalitasnya, kita kemudian lakukan kegiatan penanaman, ya. Alhamdulillah sejauh ini kita sudah menanam lebih dari 1.000 pohon, ya. Dan pohonnya juga bukan sembarang pohon, tapi juga pohon-pohon yang produktif, ya. Baik diambil buahnya, baik diambil bunganya, ya. Jadi kita juga ada program lebah nanti. Jadi termasuk juga diambil manfaat ekologi yang lainnya, seperti itu. Kita nanam pohon duren, pohon nangka, ya, pohon buah-buahan, pohon mangga, ya, mangganya juga macam-macam, ya, ada mangga harum manis, mana lagi, ya, dan lain sebagainya, seperti itu. Oke, nah ini juga masih dalam program. Oke. Setelah program ekologi ada juga program ekonomi, ya. Kenapa kita lakukan program ekonomi? Karena program ekologi tanpa program ekonomi akan menyebabkan hutan ini tidak terancam kelestariannya dari sisi penebangan pohon, gitu. Jadi masyarakat yang kesulitan ekonomi, dia cenderung untuk masuk hutan untuk mengambil sesuatu yang bisa menjadi kebutuhannya, ya, atau bisa dijual, gitu. Jadi kita melakukan kegiatan ekonomi supaya mendukung program ekologi, gitu. Jadi jangan cuman kita ini mensejahterakan hewan, ya, mensejahterakan monyet, ya, mensejahterakan burung, atau mensejahterakan pohon-pohon, gitu ya. Tapi manusianya terlupakan, jangan juga, gitu. Jadi ekologi juga, ekonomi juga harus, gitu. Jadi mensejahterakan manusianya. Karena apa? Ya tadi, kalau manusianya itu tidak disejahterakan, maka dia akan cenderung untuk merusak hutan, masuk ke hutan dan kemudian merambah hutan. Ya, mengambil buah, mengambil pohon, ditebang, diambil kayunya, ya, misalnya. Hewannya juga diambil, burung misalnya ditangkap-tangkapin, kemudian dijual, dan seterusnya, ya. Seperti itu. Nah, program yang kita lakukan, ekonomi yang kita lakukan adalah program lebah, ya, lebah tanpa sengat, stingless bee ini.
Oke. Selain itu, selain lebah madu ya, kita juga mengembangkan program ikan ya, ikan mas. Kebetulan di daerah hutan wakaf yang kita kelola ini, kita memiliki sumber air yang sangat bagus ya. Tidak hanya jernih tapi juga deras gitu. Alhamdulillah. Oleh sebab itu banyak peternak-peternak ikan, khususnya ikan mas ya, yang ada di sekitar lokasi. Nah, kebetulan kita juga di daerah kita ada, di hutan wakaf kita, air yang mengalir seperti itu, dan mata airnya juga ada. Akhirnya kita membuka juga program budidaya ikan mas. Nah, kalau dilihat di sini ini ada kolam ya. Kita punya beberapa kolam, ya, ini salah satunya. Ya, ini ketika saya memberikan bibit ya ikan mas kepada warga. Gitu. Ini warga setempat kita berdayakan untuk bisa mengelola ikan mas ya. Program ini bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional ya. Oh ya, sebelumnya saya jelaskan tadi lupa ya. Ini yang bersama saya ini adalah Bapak Tarmizi Tohor ya. Beliau adalah Direktur Pemberdayaan Zakat Wakaf Kementerian Agama RI ya. Sudah beberapa kali beliau mengunjungi hutan wakaf ya, dan sangat mendukung program hutan wakaf. Alhamdulillah. Gitu. Adapun yang sebelah kanan ini adalah Kepala Zakat Community Development ya, Bu Tati ya. Beliau merupakan Kepala ZC di Basnas pusat ya, bukan Basnas daerah atau provinsi, tapi Basnas pusat di Jakarta. Begitu. Alhamdulillah. Kemudian selain program ekonomi dan ekologi, kita juga mengadakan program dakwah dan edukasi. Ya, ini saya lagi mengajar bimbingan baca Al-Qur'an ya untuk warga sekitar. Kita bangun saung di tengah hutan seperti ini, tapi tidak jauh dari hutan ini ada satu kampung gitu ya. Dan kita undang orang-orang warga sekitar hutan wakaf ini untuk mengaji gitu ya. Jadi di sini ada kalau kaitan dengan SDGs, ini juga kaitan dengan pendidikan ya, kaitan dengan pendidikan ya. Bahkan juga kalau di SDGs itu kan ada gender ya. Di sini banyak ibu-ibu, anak-anak perempuan ya yang kita ajari agar juga bisa menjadi orang-orang yang berpendidikan ya. Seperti itu. Di sini ini foto yang sebelah kiri adalah pemberian buku ya Iqra untuk salah satu peserta didik kita. Ya, subhanallah ya. Nah, selain program bimbingan baca Quran, ada juga program sekolah ya, sekolah rimbawan kecil kita sebutnya. Jadi ini bekerja sama dengan teman-teman mahasiswa Fakultas Kehutanan IPB ya. Mereka datang ya bekerja sama dengan kita Yayasan Hutan Wakaf Bogor untuk mendidik anak-anak di sekitar hutan wakaf ya, kaitan dengan bagaimana mereka bisa mencintai lingkungan seperti itu. Nah, ini kegiatannya rutin setiap pekan sekali ya. Seperti itu. Kemudian selain itu juga ada program sosial dan kemanusiaan ya. Jadi kebetulan daerah kegiatan ini kita bekerja sama dengan Basnas ya. Khususnya dengan Badan Penanggulangan Bencana ya. Atau kita sebut programnya Kampung Tanggap Bencana. Ya, ini bekerja sama dengan Basnas. Ini simulasi ya. Simulasi bukan betulan, ini Bapak-bapak sedang pura-pura ketimpa bencana gitu, dan ini bagaimana kita melakukan simulasi dalam menanggulangi orang-orang yang terluka begitu, melakukan evakuasi gitu. Jadi ini menjadi penting program ini karena desa tempat hutan wakaf berada itu merupakan desa yang dikategorikan rawan longsor ya. Dalam satu data saya pernah baca itu 60% kawasan di desa setempat ini adalah rawan longsor gitu. Karena memang topografinya yang cukup curam ya, yang banyak berbukit seperti itu. Dan tahun 2015 pernah terjadi longsor yang cukup besar sehingga meratakan ya banyak rumah warga, dan bahkan sekitar 40 kepala keluarga diungsikan
secara permanen. Artinya rumah yang ditempati sudah tidak bisa ditempati lagi karena rusak ya, dan terbawa tanah, bahkan tertimbun, bahkan sampai ada yang terbawa ke sungai seperti itu. Ya. Jadi program sosial kemanusiaan ini menjadi program yang sangat penting. Dan program ini bukan hanya bicara tentang bagaimana cara menanggulangi bencana, tapi juga bagaimana cara mencegah terjadinya bencana. Gitu. Jadi preventif ya. Jadi bagaimana masyarakat atau warga di desa setempat kita ajarkan untuk bisa menghindari terjadi bencana dengan misalkan memelihara pohon, yang menanam tanaman-tanaman tertentu ya yang bisa mengurangi potensi terjadinya banjir dan longsor, ya, banjir bandang dan longsor. Nah ini selain program kemanusiaan, kita juga ada program sosial ya. Kali ini kita bekerja sama dengan ACT ya, Aksi Cepat Tanggap, dalam membagikan santunan. Ini saya bagikan kepada santri-santri yang ada di dekat hutan wakaf. Nah pesantren ini kita lihat banyak kayu di sini ya. Ini karena beberapa bulan sebelumnya terjadi banjir bandang ya, sehingga sebagian wilayah pesantrennya itu terkena banjir bandang dan rusak seperti itu. Rusak cukup parah sehingga harus direnovasi. Nah ini kondisi setelah direnovasi tapi masih banyak ya kayu-kayunya yang belum dirapikan seperti itu. Oleh sebab itu kita menyalurkan bantuan ke santri-santri yang ada di pesantren tersebut ya. Tidak hanya kepada santri juga, tapi juga kepada warga duafa yang ada di desa setempat ya. Jadi banyak sebetulnya duafa ini yang tinggal di hutan dan sekitarnya ya. Tidak hanya di tempat kami, tapi juga di berbagai tempat di Indonesia. Kalau saya tidak salah ingat, 1 dari 3 ya, berdasarkan data statistik di Indonesia ini secara umum, 1 dari 3 orang miskin yang ada di Indonesia ini tinggal di dalam ataupun di sekitar hutan gitu. Jadi banyak sebetulnya orang miskin yang ada di hutan. Oleh sebab itu penyaluran zakat ataupun memberikan program-program wakaf itu seharusnya tidak hanya diarahkan kepada masyarakat yang tinggal di perkotaan, tapi juga masyarakat yang ada di pedesaan, khususnya yang ada di hutan dan sekitarnya, agar masyarakat ini bisa lebih sejahtera sehingga bisa menjaga hutan. Dan yang tidak kalah penting adalah riset ya. Jadi ini salah satu program kita dalam pengembangan hutan wakaf itu kita melakukan riset. Ini saya sedang menerima salah seorang mahasiswa pasca sarjana dari Universitas Indonesia ya. Beliau sedang meneliti hutan wakaf kaitan dengan legalnya ya, karena memang beliau dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Sebelumnya ada juga dari Universitas Airlangga, Unair, dari UIN Syarif Hidayatullah juga ada, kemudian dari UPI juga pernah ada gitu. Jadi cukup banyak ya kampus-kampus yang sudah meneliti atau melakukan wawancara kaitan dengan hutan wakaf ini. Jadi mudah-mudahan dengan banyak riset, jadi pengembangan hutan wakaf ini bisa semakin progresif di masa depan gitu. Dan ini beberapa produk riset yang sudah kita terbitkan ya. Ini dua-duanya, contohnya ini merupakan salah satu contoh di mana artikel tentang hutan wakaf sudah terbit di jurnal internasional yang terindeks Web of Science ya. Artinya sudah cukup bereputasi seperti itu. Dan tidak hanya jurnal ilmiah, tapi juga dalam bentuk artikel-artikel populer ya. Kita juga menulis cukup banyak di koran ya seperti Republika dan juga di media-media online seperti Forest Digest atau Syariah News dan lain sebagainya. Begitu. Nah ini saya kira perlu disampaikan ya kaitan dengan laporan keuangan hutan wakaf ya. Ini baru pertama kali nih saya share karena memang baru dibuat ya oleh bagian keuangan kami kaitan dengan laporan keuangan. Yang pertama adalah tentang penghimpunan dana setahun terakhir ya dari April 2020 sampai Maret 2021 ya. Ini alhamdulillah setahun ini kita bisa mengumpulkan sekitar 466 juta rupiah ya. Terdiri dari wakaf, zakat dan infak ya. Yang terbesar justru dari infak ya. Wakaf juga ada
sekitar 126 juta atau ya 126 juta dan zakat sekitar 136 juta. Seperti itu. Ini penghimpunannya, adapun pengeluarannya ya ini dia. Oke, ini penghimpunannya. Nah, pengeluarannya kita lihat di sini paling banyak adalah program ekologi ya. Program ekologi. Kenapa paling banyak? Karena kaitan dengan pembelian tanah ya. Kita cukup banyak habis ya untuk membeli tanah-tanah dan ini merupakan salah satu fokus kita ya, membebaskan tanah untuk diwakafkan sebagai hutan gitu. Ya, jadi membeli tanah memang harganya cukup mahal ya. Ada yang 1 meternya itu bisa sampai berapa ya, 50.000 ya, walaupun kalau dibandingkan di kota tentu jauh lebih murah ya. Tapi kalau kita membeli dengan tanah yang luas ya, maka itu akan menjadi lumayan juga gitu. Alhamdulillah sejauh ini kita punya 4 bidang tanah yang sudah kita wakafkan seperti itu. Sudah wakaf. Insya Allah mau 5 nih. Mudah-mudahan kita bisa mengumpulkan lagi bulan Ramadan ini ya, mohon bantuan juga nih dari teman-teman sekalian untuk mensosialisasikan ya kaitan dengan ini sehingga kita bisa bekerja sama dalam menghimpun dana ini sehingga bisa terus ya membebaskan lahan-lahan dan meluaskan hutan wakaf sehingga manfaatnya bisa semakin luas ya, khususnya juga dengan kaitan dengan SDGs ya, bisa semakin tercapai insya Allah. Kemudian yang cukup besar juga kita di program ekonomi ya, program ekonomi dan kemudian juga pendidikan dan dakwah ini. Program ekonomi yang cukup besar karena kita menyalurkan bantuan dalam bentuk modal ya. Misalkan tadi lebah kita harus mendatangkan koloninya dan juga memberikan bantuan stok lebahnya gitu. Ya kita membeli sekitar 30 tambah 40 ya, 70 stok lebah ya. Itu harganya berkisar dari 600 sampai 700.000 satunya. Ya, jadi itu sebagai modal untuk masyarakat dalam berusaha di bidang lebah tanpa sengat ya, untuk menghasilkan madu, propolis dan juga bipolen. Seperti itu. Kemudian untuk pendidikan dakwah ini yang besar itu adalah pembangunan saung ya, pembangunan saung edukasi. Kita membangun setiap hutan wakaf itu kita bangun semacam saung ya yang serbaguna sebenarnya, tapi fungsi utamanya adalah untuk pendidikan ya, untuk tadi bimbingan baca Quran, untuk sekolah rimbawan kecil ya, kemudian untuk kegiatan-kegiatan pelatihan dan seterusnya ya, seperti itu. Adapun sosial kemanusiaan ya ini bantuan yang sifatnya itu insidental ya, bisa dalam berupa sembako ataupun bisa juga dalam bentuk bantuan ketika terjadi bencana alam ya, seperti itu. Dan juga ada biaya untuk pengelola ya, seperti itu. Oke, ini kaitannya dengan ini waktu saya masih ada ini MC. Masih Pak, sampai jam 17.05. Oke, satu lagi. Mungkin saya langsung ke sini ya. Jadi ini kira-kira skema pengelolaan hutan wakaf ya. Pertama wakif ya. Wakif ini bisa wakif individu, bisa juga dari organisasi atau badan hukum ya. Baik dari badan hukum yang sifatnya pemerintahan ataupun swasta gitu. Atau yang bersifatnya profit atau non profit. Untuk yang individual perorangan ya seperti biasa. Cukup banyak juga alhamdulillah yang mendukung program hutan wakaf ini. Kalau dari organisasi yang mendukung kita itu Kementerian Agama ya. Kementerian Agama cukup besar yang memberikan bantuan kepada kita dalam pengembangan hutan wakaf produktif. Selain itu juga Badan Amil Zakat Nasional ya cukup besar juga bantuannya, dan bahkan Badan Amil Zakat Nasional Pusat ini bekerja sama langsung dalam jangka waktu 3 tahun ya. Jadi dalam 3 tahun ya, alhamdulillah. Jadi kita bekerja sama dalam mengembangkan hutan wakaf menjadi produktif dan juga bisa bermanfaat untuk warga setempat. Jadi di sini kita bisa lihat ya bagaimana wakaf dan zakat itu bisa bersinergi dan berkolaborasi gitu. Kita sebutnya financial hybrid ya. Jadi gimana instrumen-instrumen keuangan syariah ini bisa saling menopang satu sama lain gitu. Jadi kalau wakaf ini lebih berperan dalam aspek capital expenditure ya, atau penyediaan modalnya,
misalnya tanah gitu. Adapun zakat digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat di atas tanah tersebut gitu. Nah, ini yang menarik. Jadi kalau waktu peresmian program Basnas di di hutan wakaf, waktu sambutan, jadi kebetulan waktu itu alhamdulillah dihadiri oleh Direktur Pendistribusian dan Pendayagunaan Basnas Pusat, ya, Dr. Irfan Syokibek. Waktu beliau datang, beliau mengatakan bahwa zakat dan wakaf ini adalah adik kakak, ya, adik kakak yang saling menguatkan satu sama lain, ya. Wakaf adalah adiknya zakat gitu. Jadi bisa saling bersinergi dan berkolaborasi satu sama lain. Dan contoh konkretnya adalah yang kita lakukan sekarang. Gitu. Wakaf itu menyediakan tempatnya, ya. Zakat itu menyediakan program-programnya. Ya, kenapa zakat itu bisa masuk dalam program hutan wakaf? Karena ada program pemberdayaan masyarakat mustahik, gitu. Jadi zakat itu kan yang penting disalurkan untuk kebutuhan mustahik. Yang 8 ya, utamanya adalah fakir dan miskin begitu. Nah, ketika ada program seperti itu, maka Basnas memiliki kesamaan misi dengan kita, ya, memiliki satu tujuan yang sama sehingga bisa berkolaborasi seperti itu. Ya, oke. Dana yang kemudian kita kumpulkan ini dari Wakif, ya, kemudian masuk ke Nazir, yaitu dalam hal ini Yayasan Hutan Wakaf Bogor. Yang kemudian kita dari situ mengelola uang yang ada, ya, dan juga tanah yang sudah ada menjadi hutan wakaf yang produktif gitu. Dan hutan wakaf produktif ini bisa menghasilkan dua manfaat, ya, manfaat yang tangible dan manfaat yang intangible. Manfaat intangible itu apa? Misalnya manfaat yang tadi kita sebutkan semua tuh. Itu manfaat yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat, ya, khususnya manfaat ekonomi, ya, ada hasil income-nya begitu. Nah, adapun manfaat intangible juga banyak nih, ya, dan ini kaitan dengan SDGs tadi, ya, manfaat udara, air, energi, dan lain sebagainya, ya. Energi misalnya apa ya, kayu bakar misalnya kalau dari hutan, ya. Ranting-ranting yang patah itu bisa dikumpulkan untuk menjadi kayu bakar, ya, seperti itu. Nah, semua manfaat ini akan mengalir kepada mauquf alaih, ya. Mauquf alaih itu siapa ya? Itu warga yang tinggal di di sekitar hutan wakaf secara umum, secara khusus maksudnya, dan secara umum adalah insya Allah akan juga dirasakan oleh makhluk-makhluk yang lainnya. Ya, tidak hanya manusia ya di tempat yang lain, tapi juga makhluk hewan ataupun tumbuhan. Ya, saya mengatakan manusia manfaatnya apa yang tinggal jauh di tempat yang lain, karena bisa aja dirasakan manfaatnya secara langsung, misalnya dalam hal serapan air hujan misalnya. Memang hutan wakaf bisa jadi tempatnya jauh dari pemukiman di daerah hulu, ya, karena hutan wakaf ini adanya di hilir. Dan hutan wakaf yang kami kelola ini kebetulan termasuk daerah hulu, ya, dari sungai Cisadane gitu. Jadi semakin banyak hutan wakaf yang ada di daerah hulu ini, maka potensi terjadinya banjir ataupun longsor menjadi lebih kecil di daerah hilirnya seperti itu. Oke. Nah, sebagian ini manfaat mauquf alaih. Adapun kemudian sebagian dari tangible profit ini boleh dimanfaatkan dalam regulasi itu. Ketika ada profit, ya, dari hasil ekonomi, maka nazir itu boleh mengambil sekitar 10%, ya. 10%. Misalkan ada profit 100 juta, maka nazir boleh mengambil 10 juta untuk dikembalikan kepada pengelolaan, ya, agar nazir bisa berkembang dan bisa terus beroperasi seperti itu. Ya, dalam kaitan melakukan ini semua, maka hutan wakaf ini atau yayasan hutan wakaf atau nazir perlu berkoordinasi dengan regulator, dalam hal ini Kementerian Agama, ya, khususnya KUA, dan juga Badan Wakaf Indonesia, ya. Dan juga perlu berkoordinasi dengan MUI, ya, MUI khususnya LPLH yang juga saya merupakan anggota di di situ, ya. MUI dalam hal ini bisa mendukung hutan wakaf dalam pemberian fatwa-fatwa kaitan dengan lingkungan gitu. Sejauh ini ada sekitar 6 atau 7 fatwa yang dikeluarkan MUI kaitan dengan lingkungan, ya, tapi belum ada yang secara spesifik menyebutkan tentang hutan wakaf, ya. Mudah-mudahan ini juga saya lagi dorong di LPLH, mudah-mudahan MUI ke depan bisa juga mengeluarkan fatwa kaitan dengan hutan wakaf
sehingga hutan wakaf menjadi semakin semakin diyakini ya kepatuhan syariahnya oleh masyarakat seperti itu. Oke, ini saya penjelasan yang tadi ya. Oke, kita langsung masuk ke kesimpulan aja. Jadi yang pertama adalah wakaf ini secara umum ya bisa digunakan juga untuk mendukung ya program-program yang berkaitan dengan lingkungan, termasuk program-program yang kaitan dengan kelestarian hutan, begitu. Kemudian oke, ini kesimpulan yang kedua ya, bahwa dalam skemanya ya yang menjadi pihak yang paling inti adalah di situ ada wakif, ya ada yang donaturnya, kemudian ada nazir sebagai pengelolanya, dalam hal ini Yayasan Hutan Wakaf Bogor, dan mauquf alaih, yaitu penerima manfaat dari wakaf ya, dan juga stakeholder yang mendukung, yaitu regulator, yaitu tadi Kemenag dan juga BWI, termasuk juga di sini ada MUI, akademisi, dan juga masyarakat ya. Kemudian hutan wakaf ini menghasilkan manfaat yang tangible dan intangible, dan manfaat yang intangible ini dapat dimanfaatkan sebagiannya oleh nazir untuk kemudian dialirkan lagi manfaatnya kepada mauquf alaih. Dan hutan wakaf yang kita kelola ya sebenarnya juga menerapkan sistem agroforestry ya dan juga ekoturism. Cukup banyak ya kunjungan-kunjungan dari masyarakat sekarang, seperti dari sekolah ya anak-anak SMP misalnya yang sudah pernah datang, kemudian juga dari warga setempat ya atau warga di luar desa setempat ya, termasuk juga dari dari pihak kampus seperti itu. Dan kita tidak hanya menerapkan agroforestry, tapi juga menerapkan agro-silvo-fishery, walaupun itu juga termasuk dari bagian agroforestry juga sih. Yang intinya itu bisa meningkatkan keberagaman vegetasi dari hutan wakaf itu, sehingga lebih ya cocok mencapai tujuan-tujuan SDGs gitu. Ya kalau monokultur kan biodiversity-nya kurang ya. Di SDGs misalkan di situ ada salah satu goals yang kaitan dengan khusus dengan biodiversity. Nah, apabila kita cuma menanam secara monokultur ya atau satu jenis tanaman saja, misalnya pohon akasia semuanya, bagus sih ya, tapi itu menjadi satu hutan tanaman yang kurang bermanfaat dalam perspektif biodiversity. Ya, oleh sebab itu kita tanam berbagai macam jenis tanaman. Yang itu semua tadi sekali lagi bisa mendukung tercapainya poin-poin yang ada dalam SDGs. Oke, nah sebagai penutup bagi teman-teman yang memang ingin membantu dalam pengembangan hutan wakaf, kalau bertanya mungkin bagaimana nih cara kita berpartisipasi dalam hutan wakaf. Nah, salah satu caranya adalah dengan mengkampanyekan program hutan wakaf ini kepada masyarakat ya, agar masyarakat tahu bahwa wakaf itu bukan hanya dalam bentuk 3M tadi, tapi juga bisa diarahkan dalam pelestarian lingkungan yang kondisinya semakin memprihatinkan dari waktu ke waktu. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda, man gharasa gharsan, dalam sebuah hadis riwayat Bukhari ya, man gharasa gharsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi shadaqah ya. Barang siapa seorang muslim ya yang menanam satu tanaman atau tumbuhan ya, fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun, kemudian ada burung ya yang memakan sesuatu darinya, ataupun hewan ataupun manusia yang memakan sesuatu darinya, maka illa kana lahu bihi shadaqah, maka itu tidak lain akan dicatat sebagai sebuah sedekah bagi dirinya. Ya, selama tanaman itu bermanfaat, ya, maka selama itu juga itu menjadi manfaat pahala bagi dirinya. Bahkan ketika tanamannya mati tapi sudah menumbuhkan tanaman-tanaman yang baru dari biji-bijinya, maka itu juga insya Allah akan menjadi manfaat. Terus begitu, mudah-mudahan bisa satu pohon bisa memberikan manfaat sampai hari kiamat. Nah, ini ada Tuibon ya, kalau misalkan ada yang ingin berkenan mengganti profil picture-nya dalam Tuibon ini juga insya Allah nanti bisa saya share ya, sebagai bentuk dukungan kita
terhadap hutan wakaf. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih kepada Pak Khalifah yang telah menyampaikan materi seputar hutan wakaf. Bagi hadirin yang ingin bertanya, silahkan untuk mengaktifkannya atau boleh juga langsung di kolom chat. Baik, ini ada pertanyaan dari Kak Husnul. Saudara Husnul, sejauh ini bagaimana problematika sertifikasi pada tanah wakaf hutan itu sendiri? Oke, problematikanya mungkin kalau menurut saya ya saya udah yang sudah sedikit dari 4 yang sudah kita punya di hutan wakaf, 4 bidang tanah yang sudah kita punya, maksudnya yang sudah kita kelola, 3-nya itu sudah tersertifikasi. Maksud saya sudah selesai AIW-nya atau akta ikrar wakafnya. Nah, berdasarkan pengalaman saya yang menjadi kendala itu adalah justru dari nazir sendiri gitu. Jadi nazirnya itu yang kurang ilmu bagaimana cara melakukan atau membuat sertifikasi wakaf gitu. Ya, jadi karena ketidaktahuannya inilah yang kemudian menyebabkan sertifikasi wakaf ini menjadi terhambat gitu. Ya, jadi gitu. Jadi problemnya lebih ke berdasarkan pengalaman saya lebih ke nazirnya itu sendiri. Jadi nazir agar bisa mengupgrade ya pengetahuannya kaitan dengan bagaimana cara sertifikasi aset wakaf atau tanah wakaf ini. Dalam hal ini nazir bisa berkonsultasi dengan KUA ya. Jadi datang ke KUA setempat ya, kemudian minta arahan. Nah, tapi gini, dalam pengalaman saya di lapangan juga kadang-kadang orang KUA ini kok ternyata ada juga yang kurang pengalaman gitu. Ya gitu. Jadi mungkin bisa jadi wakaf, bisa jadi kan KUA ini cakupannya satu kecamatan ya. Boleh jadi satu kecamatan itu jarang yang berwakaf gitu. Jadi belum terbiasa dalam mengurus sertifikasi wakaf ya. Jadi boleh jadi kendalanya itu berasal dari juga KUA-nya gitu. Kadang soalnya saya pernah beberapa kali ngurusin, jadi selain di hutan wakaf ini saya beberapa kali ngurus wakaf di daerah yang lain. Jadi ternyata antara satu KUA dengan KUA yang lain itu bisa berbeda gitu caranya. Padahal masih dalam satu kabupaten gitu. Jadi satu kabupaten tapi beda kecamatan, tapi ternyata beda nih aturannya gitu. Jadi prosedurnya itu bisa berbeda antara KUA yang satu dengan KUA yang lain gitu. Ini saya rasakan betul ya. Nah, oleh sebab itu bagaimana cara ngurusnya itu sangat tergantung dari KUA setempat karena boleh jadi ada perbedaan. Boleh jadi di satu tempat begini, di tempat yang lain beda lagi gitu. Nah, itu jadi simpelnya adalah nazirnya harus gesit gitu. Nah, jadi kuncinya pertama nazirnya itu harus, ini mungkin ada yang mau ngurus ya di sini, maka saya kasih tips ini. Pertama nazirnya itu harus ada yang fokus, ngurusin sampai beres gitu. Jangan sambil-sambil, ntar 2 bulan lagi baru diurus lagi, diproses lagi, di follow up lagi, ya lama gitu selesainya. Tapi kalau dikejar terus, ya seperti ngurus seperti ngurus KTP lah kira-kira gitu ya. Harus apa saja persyaratan harus dilengkapin, kemudian di-submit ya, dimasukin. Kemudian kalau ada yang kurang langsung di follow up lagi, terus begitu. Ya, sampai bisa selesai. Nah, awalnya memang lama waktu mengurus yang pertama ini lama gitu. Karena kita masih belajar, tapi setelah proses yang kedua, ketiga ini menjadi jauh lebih mudah ya karena kita sudah tahu cara bermain KUA yang ada di tempat kita. Ya, syarat-syaratnya apa, ya tinggal mengulang saja. Seperti itu. Ya, jadi intinya nazirnya harus gesit dan nazirnya itu juga harus proaktif ya, harus proaktif dan bersiap warawiri ya. Warawirinya kemana aja ya. Warawirinya itu pertama ke KUA, kemudian ke desa atau ke kelurahan dan kecamatan ya. Karena urusan-urusan tanah itu nanti ada di KUA, ada di desa dan kecamatan. Seperti misalkan surat keterangan tidak sengketa ya, kalau tanahnya belum belum
ada AJB-nya ya atau ada sertifikat, maka harus ada namanya surat keterangan tidak sengketa dari lurah dan camat ya. Seperti itu. Habis itu nanti setelah selesai AIW, nazirnya juga harus pergi ke BPN ya, BPN. AIW-nya berserta syarat-syarat yang lain dibawa ke BPN untuk kemudian didaftarkan ya, agar BPN itu datang ke lokasi untuk mengukur lokasi tersebut ya, kemudian dapat sertifikat wakafnya. Jadi sertifikat wakaf itu yang mengeluarkan adalah BPN ya, Badan Pertanahan Nasional ya. Jadi prosesnya pertama di desa, kemudian di kecamatan, habis itu ke KUA, habis itu terakhir ke BPN ya. Terakhir final tuh. Jadi kalau udah keluar sertifikasinya udah final, udah mantap itu tanah, insya Allah ya sangat kuat, betul-betul kuat. Sebetulnya ya kalau berdasarkan pengalaman saya di lapangan, kalau kata KUA-nya juga sebetulnya nggak sampai sertifikat juga sudah bagus ya, sampai AIW-nya udah bagus. Sampai kalau kita jual beli tanah tuh sampai AJB aja itu udah bagus gitu. Jadi AIW itu setara dengan AJB ya. Akta jual beli. Kalau kita beli tanah itu ada namanya AJB, akta jual beli. Tapi kalau wakaf namanya bukan AJB tapi AIW ya, akta ikrar wakaf. Nah, tapi waktu itu pas saya bilang saya mau ngurus sampai sertifikat ya. Kata KUA-nya, wah di sini belum pernah ada yang ngurus sampai sertifikat katanya. Jadi selama ini masyarakat ini hanya ngurus sampai AIW aja. Nah, tapi karena saya udah tahu aturan mainnya, sebenarnya memang memang saya tahu AIW juga udah kuat ya, tetapi akan lebih baik lagi kalau kita ngurusnya itu sampai sertifikat supaya semakin kuat dan final. Gitu, tercatat di Badan Pertanahan Nasional sehingga kemungkinan terjadinya sengketa lahan itu menjadi semakin atau bahkan nyaris tidak ada begitu. Oke, itu mungkin jawabannya. Ya, cukup jelas ya jawaban dari Pak Khalifah atas pertanyaan tentang problematika sertifikasi. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, apakah Hutan Wakaf Bogor membuka kesempatan untuk mahasiswa yang ingin menjadi bagian atau relawan dari program Hutan Wakaf Bogor? Jika misalnya iya, bagaimana cara mendaftarkannya? Oh ya, bisa. Kebetulan sekarang kita lagi ada relawan sekitar 10 orang ya mahasiswa. Ada yang juga udah alumni, ada juga yang masih mahasiswa. Kalau nggak salah mahasiswanya ada 7 atau 6 ya. Sisanya ada yang alumni. Itu mereka kemarin kita ada seleksi. Kalau nggak salah di Instagram kita itu pernah ada feed-nya atau informasinya. Instagramnya Hutan Wakaf ORG ya. Ini sekalian promosi ya. Saya ketik di sini Hutan Wakaf ORG. Di situ kalau saya tidak salah pernah ada info ya kaitan dengan rekrutmen untuk relawan gitu. Alhamdulillah. Jadi saya merasa sangat terbantu sekali dengan adanya relawan-relawan dari mahasiswa ini karena mahasiswa ini gesit ya. Gesit dan untuk digital marketingnya bagus ya. Karena kita lagi online kayak begini, jadi digital marketing menjadi satu hal yang sangat krusial dan alhamdulillah ada mahasiswa-mahasiswa yang jago desain gitu. Dan kalau dilihat di feed Instagram kita, desain-desainnya udah cukup baik ya, ketimbang yang lalu karena mahasiswa di situ sudah berperan ya, yang bisa desain. Jadi kita udah pernah buka, saya nggak tahu apakah kita mau buka lagi dalam waktu dekat, tapi yang jelas kalau ada yang berminat bisa menghubungi nomor saya ya. Ini saya tulis aja nomor saya. 08 13 1657. 1657. Ya, itu. Kalau ada yang berminat bisa hubungin nomor saya, nanti coba saya sambungkan ke bagian PJ ininya. Kita sebutnya PG internship ya atau magang ya. Mahasiswa insya Allah diberikan kemarin kita udah ada pelatihannya juga, pelatihan kaitan bagaimana hutan wakaf ya. Nanti insya Allah dalam waktu dekat kita juga akan ada pelatihan bagaimana fundraising begitu. Juga kaitan dengan community development begitu ya. Jadi silakan aja menghubungi nomor saya tersebut. Oke, itu mungkin. Baik, mungkin sudah terjawab ya pertanyaan yang kedua. Selanjutnya pertanyaan dari Mbak Darin. Izin bertanya Pak, kriteria apa saja yang biasa diterapkan dalam penentuan tanah yang baik untuk dijadikan hutan wakaf? Wah, bagus sekali ini pertanyaannya, luar biasa ini. Ini luar biasa pertanyaannya. Ini saya juga jangan-jangan
mau segera bikin hutan wakaf juga nih yang menanya. Ya, mudah-mudahan begitu ya. Jadi pertanyaan ini biasanya akan ditanyakan oleh orang-orang yang ingin ya membuat hutan wakaf sendiri ya. Saya mendukung sekali ya. Kalau ada yang ingin membuat hutan wakaf sendiri itu sangat saya dukung ya, dan insya Allah kami hutan wakaf bersedia menjadi konsultannya yang mengarahkan bagaimana mengelola hutan wakaf dari nol gitu. Ya silakan aja. Nah, kaitan dengan ini sangat penting, memilih hutan wakaf atau tanah untuk hutan wakaf ini menjadi satu hal yang sangat amat penting sekali ya. Dan salah satu kriteria yang paling penting adalah ya, tanah itu bukan tanah negara gitu. Nah, ini sangat penting. Harus dicatat betul ya bahwa yang paling penting adalah tadi tanahnya bukan tanah negara. Kenapa? Kalau tanah negara itu nanti kita tidak bisa mewakafkan tanah negara gitu. Karena gini, banyak di lapangan orang-orang atau warga yang menjual sebenarnya tanah negara gitu. Jadi sebetulnya itu tanah negara, tapi secara turun-temurun dikelola atau digarap oleh masyarakat. Kalau di tempat kami disebutnya tanah garapan gitu. Jadi tanah garapan itu sebetulnya bukan tanah milik yang menggarap ya. Jadi yang menggarap itu hanya sekedar menggarap. Tapi kepemilikannya masih milik negara. Terus kenapa dibolehkan oleh negara untuk digarap? Ya karena negara juga kadang-kadang kesian gitu. Dalam hal ini misalkan Taman Nasional ya, atau Kementerian Kehutanan atau KLHK sebetulnya melarang ya orang menggarap Taman Nasional ya untuk ditanami tanaman tertentu ya, seperti misalkan tanaman-tanaman kucai ya, tanaman-tanaman cabai gitu ya digarap. Itu tapi kadang-kadang pemerintah itu kesian gitu. Masyarakat kan sekedar menggarap ya, nggak terlalu luas juga, dan mereka juga hanya untuk menyambung kehidupan, bukan untuk memperkaya diri seperti itu. Kesian kalau nggak dikasih akses gitu. Nah, tapi dalam kenyataan di lapangan nanti kalau kita mencoba untuk mencari tanah, itu banyak yang akan menawarkan tanah-tanah gitu. Saya sendiri sering kali ditawari tanah-tanah gitu. Dan kebetulan saya punya ini apa namanya? Sebentar, saya pengen coba tunjukkan ya. Pakai Google Earth ya. Kebetulan udah ada maps-nya. Bentar. Ini biar langsung konkret aja ya. Jadi kebetulan dulu kan saya S1 di kehutanan dan banyak teman di KLHK juga. Teman di KLHK saya ini membantu saya dalam mencegah terjadinya sengketa lahan ya dengan pemerintah khususnya. Kemudian beliau membekali saya dengan peta taman nasional gitu. Jangan sampai hutan wakaf yang saya beli atau tanah untuk hutan wakaf yang saya beli itu ternyata apa namanya beroverlap ya dengan taman nasional seperti itu. Karena kalau udah kayak begitu nanti jadi masalah. Nah nih, saya tunjukin aja ya. Malah saya sudah melakukan riset khusus nih kaitan dengan ini. Tampil ya. Sudah, Pak. Nah, ini yang berwarna apa nih, hijau muda ya. Ini adalah kawasan Taman Nasional. Ini kalau dihapus aslinya kan seperti ini, ya kan? Di Google Earth-nya. Tapi ini adalah peta yang sudah saya overlay dengan Taman Nasional tuh. Nah, jadi warna ini adalah menunjukkan Taman Nasional. Dalam hal ini adalah Taman Nasional Gunung Halimun Salak kalau di daerah kami ya. Nah ini, saya pernah ditawari, jadi setiap ditawari tanah tuh, saya langsung survei ke lokasi tersebut, dan saya langsung tandai koordinatnya. Pakai HP juga bisa kan? Kita nandain koordinatnya pakai HP juga bisa. Gitu. Nah, pernah saya itu ditawari tanah tuh di sini nih. Nah, di sini nih. Dan ini masuk dalam Taman Nasional gitu. Padahal waktu itu sempat sudah tawar-menawar ya, sudah deal lagi. Tapi untung saya cek dulu. Seandainya transaksi, wah bisa jadi uang saya atau uang wakaf itu melayang, dan saya ragu ya ketika uang sudah masuk ke masyarakat biasanya konsumtif dipakai untuk kegiatan berbagai macam keperluan,
untuk acara keluarga lah, nikahan, untuk untuk anak sekolah segala macam. Kemungkinan untuk kembaliin yang itu agak susah. Sedangkan di satu sisi kita nggak bisa menerima tanah itu karena ternyata masuk dalam taman nasional. Ya, oleh sebab itu, ketika tahu ini masuk dalam taman nasional, ya, maka langsung saya batalkan, ya, seperti itu. Karena tadi ketika masuk dalam tanah negara tidak mungkin kita bisa mewakafkan menerbitkan AIW, akta ikrar wakaf, ketika kita membeli tanah negara. Apakah tanah negara bisa diwakafkan? Jawabannya bisa, ya, berdasarkan Undang-Undang Agraria, ya, kalau tidak salah. Di antara jenis tanah yang bisa diwakafkan itu adalah tanah negara. Ya, akan tapi yang mewakafkan tanah negara itu bukan kita, tapi negara sendiri. Ya, misalkan pemerintah provinsi misalnya, ya, itu bisa. Ya. Sejauh ini tetapi yang ada wakaf tanah oleh negara itu biasanya baru sebatas wakaf tanah untuk masjid, ya. Dan saya kira latar belakangnya adalah ketika ada tanah negara udah terlanjur dibikin masjid, ya, warga juga nggak tahu, ya, jadi serba salah, udah terbangun masjidnya mau gimana. Nah, oleh sebab itu biar kuat statusnya negara kemudian melepaskan tanah itu sebagai tanah wakaf, baru sebatas itu aja, ya. Ke depan mudah-mudahan kita bisa saya bilang mempengaruhi pemerintah untuk bisa kemudian wakaf tanah negara juga bisa diarahkan untuk hutan wakaf. Jadi hutan yang tadinya ada hutan produksi, konservasi, hutan lindung, ya, itu ada 3 kan jenis hutan, ya, berdasarkan Undang-Undang Kehutanan. Kita pengen ada satu lagi nanti, yaitu hutan wakaf, ya, insya Allah. Dan program hutan wakaf ini cukup mendapatkan sambutan yang bagus dari KLHK, ya. Waktu peresmian program pemberdayaan masyarakat di hutan wakaf, kita mengundang KLHK juga, ya. Kemudian ada satu kepala seksi di KLHK yang hadir, dan beliau menyampaikan satu hal yang sangat menarik, ya, bahwa beliau mengatakan selama ini KLHK sudah melakukan berbagai macam kegiatan rehabilitasi, ya, reboisasi, ya, dan keluar dana yang sangat besar, ya, sampai triliunan rupiah, ya. Tapi ketika tanahnya itu sudah ditanami dan baru mulai tumbuh menjadi hutan, gitu, ternyata sudah dikonversi lagi, gitu. Itu kata KLHK begitu. Jadi baru juga tumbuh menjadi hutan, udah dikonversi lagi, gitu. Jadi merasa useless juga gitu kadang-kadang. Kita sudah capek-capek, ya, reboisasi, uang juga keluar banyak, gitu. Tetapi ya tadi hutannya dikonversi lagi menjadi pemukiman, menjadi pertokoan, menjadi peruntukan yang lain, gitu, perkebunan, ya. Jadi inilah kelebihan hutan wakaf kata beliau, ya, bahwa status tanahnya itu yang sudah menjadi wakaf sehingga tidak mungkin untuk dikonversi di luar peruntukannya. Karena dalam akta ikrar wakaf itu ditulis bahwa peruntukannya adalah sebagai hutan, maka tidak boleh dikelola menjadi yang lainnya seperti misalkan perkebunan, ya, yang monokultur, ya. Itu tidak sesuai, apalagi menjadi perumahan gitu yang tidak ada hutannya. Maka ini tentu melanggar atau tidak sejalan dengan peruntukan wakaf yang tertulis dalam AIW. Ya, jadi gitu. Jadi kriteria yang paling penting, sebenarnya banyak, ya, kriterianya. Untuk pertemuan ini mungkin satu aja saya kasih, yang paling krusial itu adalah jangan sampai membeli tanah yang masuk dalam tanah negara, baik tanah yang di bawah Kementerian Kehutanan ataupun tanah Pemprov misalnya. Kan tanah negara kan punya banyak kementerian, ya. Ada juga tanah pemerintah provinsi, ada kementerian yang lain, ya, seperti itu. Tapi penguasa terbanyak tanah-tanah yang ada di Indonesia ini adalah KLHK, ya. Jadi KLHK ini menteri yang paling banyak tanahnya, gitu. Jadi kemungkinan untuk overlap dengan KLHK ini cukup besar, ya. Oleh sebab itu saya sarankan untuk riset, ya. Dan kalau bisa punya data seperti ini, ya. Punya data seperti ini sehingga ketika kita membeli tanah, kita bisa tahu nih tanah yang kita target, ya, apakah masuk dalam taman nasional atau bukan. Ya, kalau bukan berarti bisa kita
screening untuk kriteria yang lainnya. Ya, bukan langsung dibeli juga. Ya, tentu ada kriteria-kriteria lain, tapi mungkin nanti akan kepanjangan jawabannya. Tapi yang paling krusial ini yaitu ya jangan sampai masuk dalam tanah negara, itu aja dulu. Demikian jawabannya. Baik, cukup ya jawabannya untuk Kak Kak Darin. Untuk kriteria tanah wakaf yang lain, tanah wakaf hutan yang lain nanti bisa ditanyakan lagi lebih lanjut ke Pak Khalifah ya setelah ini. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Mas Arizal. Silakan kepada Mas Arizal, dipersilakan. Bismillah. Ya, izin bertanya Pak Khalifah. Jadi kalau misalnya nih ada dari kita-kita nih yang mungkin masih muda, mungkin orang tuanya sudah meninggal gitu. Jadi mungkin dia pengen berwakaf atas nama orang tuanya. Itu apakah bisa, dan menurut hukum sendiri itu apakah nyampe gitu Pak? Itu mungkin pertanyaan dari saya Pak. Ya, ada hadisnya bahwa sedekah termasuk wakaf, infak ya, itu merupakan salah satu amalan yang pahalanya bisa sampai ke orang tua ya. Bisa diatasnamakan orang tua ya. Seperti juga haji ya, haji itu kan bisa juga dibadal ya. Jadi ada amal-amalan yang secara langsung bisa diwakilkan ya. Jadi jawabannya secara singkat adalah bisa ya. Bisa. Jadi kalau misalkan kita ingin ini bagus sekali ya, Masya Allah nih, niat pertanyaan ini menunjukkan semangat sebetulnya, semangat untuk berbakti sama orang tua. Dan ini satu hal yang sangat indah dan sangat baik sekali. Ya, saya kira bagus ya apabila anak itu, apalagi orang tuanya sudah meninggal ya, orang tua sudah meninggal itu sangat membutuhkan amal-amal soleh. Kita nggak tahu apakah pahala mereka cukup atau enggak gitu. Oleh sebab itu anak yang berbakti itu hendaknya bisa juga beramal untuk orang tuanya. Itu secara langsung ataupun secara tidak langsung. Nah, secara langsung itu seperti tadi. Kalau secara tidak langsung itu gimana? Nah, ini kaitan dengan gini. Jadi ada suatu hadis yang sudah terkenal, yaitu hadis riwayat Muslim, idza matal insan inqata'a amaluhu illa min thalath, ya kan? Shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lahu. Ketika seorang mati atau meninggal dunia, maka terputus seluruh amalnya kecuali 3. Yang pertama adalah sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan. Nah, pemahaman terhadap anak yang soleh mendoakan ini kelihatannya masih agak keliru ya di sebagian masyarakat. Seolah-olah kalau anaknya mendoakan, baru kemudian pahalanya sampai gitu. Padahal enggak gitu. Menurut para ulama ya, sebenarnya adalah seluruh amal soleh anak itu juga akan mengalir kepada orang tua pahalanya. Ya, coba saya ulangi lagi karena ini sangat penting. Ya, seluruh pahala anak itu ya tanpa diniatkan pun sebenarnya sudah mengalir kepada orang tua. Dalilnya gimana? Dalilnya adalah walakum ma kasabtum dalam Al-Qur'an ya. Dan kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan dari apa yang kalian usahakan. Ya kan? Kalian, kita ini, setiap manusia ini akan mendapatkan pahala dari apa yang kita usahakan, kita upayakan gitu. Dan anak ini adalah salah satu hasil usaha orang tua, ya kan? Dari mulai melahirkannya, ya, kemudian membesarkannya, mendidiknya sampai menjadi anak yang berilmu dan menjadi anak yang soleh, ya. Itu semua hasil usaha orang tua, gitu. Kalau sakit diobatin, ya, jangan sampai kemudian anaknya mati, gitu ya. Orang tua itu sangat takut kalau anaknya meninggal tuh. Apalagi kalau masih kecil. Kalau panas sedikit tuh udah khawatir luar biasa tuh. Ya, jadi luar biasa dijagain anak itu. Sampai kemudian besar-besar seperti kita ini, gitu. Nah, oleh sebab itu berdasarkan dalil-dalil tersebut ya, pahala yang dilakukan oleh anak itu juga tanpa diniatkan pun sebenarnya juga akan mengalir kepada orang tua. Ya. Oleh sebab itu makanya ya, ini makanya yang belum punya anak mudah-mudahan dimudahkan punya anak ya. Ustadz, saya belum punya anak karena belum punya biangnya. Ya udah nikah dulu gitu ya. Mudah-mudahan saya doakan yang belum nikah punya biangnya ya, punya induknya dulu ya. Punya ibunya dulu ya. Amin ya. Yang udah tapi belum punya anak mudah-mudahan ya diberikan keturunan ya. Nah, dari 3 ya.
Kalau saya ditanya, tadi kan ada 3 amalan yang paling yang tidak terputus ya. Pertama tadi apa? Anak yang soleh, sedekah jariyah atau wakaf, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan. Kalau disuruh milih dari itu, ya kita sih pengennya semuanya ya, 3-tiganya. Tapi kalau disuruh milih, saya pengen milih yang nomor 3. Anak soleh yang mendoakan. Kenapa? Karena dengan kita punya anak soleh, insya Allah yang lain juga dapat. Ya. Karena anak yang soleh itu dia akan belajar dan mengajarkan ilmu yang bermanfaat juga, yang pahalanya juga akan mengalir pada kita, ya kan? Anak soleh juga insya Allah nanti akan berwakaf, sehingga insya Allah pahalanya juga akan mengalir pada kita. Jadi sungguh besar pahala yang orang tua yang memiliki anak yang soleh. Oleh sebab itu kita sebagai anak-anak ya, kita nih sebagai anak-anak, walaupun kita udah besar, udah punya anak ya, tetap aja kita anak-anak orang tua kita ya. Kalau emang kita mau berbakti kepada orang tua, maka cara yang paling baik, cara yang paling bagus ya untuk berbakti kepada orang tua adalah dengan menjadi anak yang soleh ya. Ya kita bisa melakukan itu. Jadi singkatnya bisa ya, kita bisa mewakafkan atau sedekah atas nama orang tua, dan kita juga bisa ya kemudian menjadi anak yang soleh. Semua amal soleh kita, kalaupun ada pahalanya, insya Allah juga mengalir kepada orang tua kita, insya Allah. Ya. Baik, mungkin itulah jawaban dari pertanyaan Mas Arizal. Pertanyaan tadi sekaligus menutup sesi tanya jawab karena ini sudah hampir maghrib, sebentar lagi untuk siap-siap berbuka puasa. Acara selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat dari panitia. Ya, ini ada cindamata berupa sertifikat kepada Pak Khalifah Ali karena telah menjadi narasumber pada kajian sore hari ini. Semoga dengan diselenggarakan kajian pada sore hari ini dapat menjadi manfaat bagi kita semua dan berkah, serta sebagai bermanfaat untuk program pengembangan hutan wakaf Bogor nantinya. Iya. Oke, kaitan dengan Twibbon itu, apa saya mau kirim filenya barangkali ada yang mau pakai? Boleh Pak, nanti Boleh nanti dikirim lewat saya, nanti saya teruskan ke grup peserta. Oke, siap. Baik, tak terasa kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh hadirin dan hadirat yang telah mengikuti acara sampai akhir dengan baik. Dengan berakhirnya tanya jawab dan pemberian sertifikat, maka berakhir pula acara kita pada sore hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan selama memandu acara hari ini, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan dapat berjumpa di lain kesempatan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya Fido Jamaluddin selaku MC pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah, Ustaz Khalifah. Jazakallah khair, Pak. Terima kasih ya. Nanti saya share materinya ke siapa nih? Arizal ya? Iya, Pak. Oh, ada Hanif juga. Baru kelihatan Hanif. Ya, saya izin live ya. Jazakumullah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin mangga kepada teman-teman peserta sekalian sudah dipersilakan untuk live, dan mangga siap-siap berbuka ya teman-teman. Ya, silakan kembali ke aktivitas masing-masing.